Nah, yang jeleknya adalah masyarakat itu tidak atau kurang peduli edukasi berkaitan dengan perubahan iklim itu masih ada yang menganggap ini tema tingkat tinggi. Tadi di sesi 1 sudah diceritakan bahwa ini kayak di lapisan di atas yang masyarakat itu tidak bisa menjangkau karena ini terlalu teknis, terlalu elit dan lain sebagainya. Nah, faktor bagusnya adalah justru ini bisa menjadi kesempatan untuk jadi sesuatu hal yang baik untuk menjadi pencegahan gitu. Jadi nggak apa-apa orang nggak peduli gitu. Tapi apakah kalau nggak peduli itu tidak bisa diedukasi? Bisa. Justru sebelum kejadian terpapar orangnya itu diedukasi duluan. Sampai suatu hari nanti kalau betul-betul terpapar dia akan ingat, oh ini dulu saya sudah pernah dikasih tahu kok, saya sudah dapat edukasinya dan ini memang sebetulnya hoax gitu. Jadi Mas Bapak Ibu jangan menyerah kalau bikin artikel sedikit yang membaca sama periksa faktanya juga gitu hampir tiap hari. Hoaxnya di share 10.000, periksa faktanya nggak nyampe 1.000 dan memang nasibnya sama ya. Untuk artikel-artikel yang tidak populer itu akan rendah gitu, tapi jangan menyerah karena ini sesuatu yang namanya edukasi itu kan tidak bisa kita bikin artikel sekarang terus besok langsung orang paham gitu ya. Itu sesuatu yang harus bahkan berulang. Dan kalau dikaitkan dengan tren sekarang, edukasi periksa fakta itu sudah ada istilah namanya pre-banking. Pre-banking itu pendeknya vaksinasi sebelum terpapar yang dia itu sifatnya pencegahan. Jadi debunking itu artinya hoaxnya muncul nongol duluan, baru kita bikin periksa fakta. Nah, pre-banking hoaxnya belum ada, tapi berdasarkan pola-pola yang lalu-lalu kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ini nih hoax yang tentang perubahan iklim tuh polanya begini loh, yang tadi dibilang es teh itu tidak menambah volume dan lain itu sebetulnya sesuatu yang bisa diprediksi dan dengan pre-banking ini kita berharap bahwa akan ada agen-agen atau champion yang mereka bertindak sebagai orang yang sudah teredukasi berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu ya. Tadi sudah disebutkan tadi ya cara-cara Mbak Novi dan dari Monggobe tadi. Ini Monggobe menarik ya Kak. Saya belum terlalu lama ini follow Instagramnya dan banyak sekali info-info menarik berkaitan dengan yang bisa memancing kita untuk peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, The Conversation itu membuat 3 langkah untuk bisa bagaimana membuat artikel biar masyarakat itu merasa ini bukan sesuatu yang elit, terlalu teknis dan mereka malas ngikutin gitu. Pertama tadi Mbak Novi sudah menyebutkan bahwa ini kok sampai terjadi ini apa gara-gara mungkin kita dosa. Ya, masyarakat Indonesia ini memang salah satu masyarakat yang kita ini religius dan berorientasi kekeluargaan, family oriented. Banyak hoax yang sengaja didesain memancing emosi, menyentil rasa itu akhirnya bisa viral. Masalahnya adalah dengan pendekatan yang sama bisa juga kita melakukan dengan cara dibalik gitu. Kita membuat artikel, kita membuat membuat periksa fakta yang melibatkan menyentil aspek agama dan budayanya. Maaf, timer saya bunyi udah lebih 10 menit ya. Nah, itu bisa dipakai ya. Kalau nyebarin hoax bisa menggunakan agama dan budaya, kenapa enggak membuat artikel periksa fakta menggunakan cara yang sama gitu. Molor sebentar Mbak Adil ya. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan nyambung atau relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak kamu ngerti nggak sih kalau temanmu di daerah ini itu dia kebanjiran gitu. Dan kalau perlu didatangin dan diwawancara. Jadi menggunakan sesuatu yang secara budaya, secara berdekatan dengan masyarakat, akhirnya kita bisa menyelipkan isu yang serius itu ke sesuatu yang sebetulnya berkaitan. Dan ketiga nih, media sosial itu cara yang paling kekinian dan jangan lupa sekarang tren hari gini itu adalah menggunakan video pendek dan jadi tantangan tersendiri karena video pendek itu kalau video kepanjangan lebih dari 1 menit terutama anak-anak muda ya, Strawberry Generation itu mereka malas lihat dan menentukan sebuah video mau dilihat atau enggak kita cuma punya dapat 4 detik 4 detik awal video tidak menarik mereka akan swipe away. Artinya apa? Video pendek menggunakan pendekatan yang ya mohon maaf kalau mau diperhatikan itu memang harus receh sih, sesuatu yang receh tapi receh itu diingat tapi di dalam sesuatu yang receh tersebut ada pesan, bahasa kerennya subliminal message ya, ada pesan serius yang disampaikan. Kayak misalnya kamu kalau nggak percaya dengan perubahan iklim tuh di Dubai belum lama ini sampai banjir ya, memang di satu sisi kota Dubai itu tidak didesain untuk menerima curah hujan yang sebesar itu tapi ya
kejadian gitu, perubahan iklim akhirnya kota Dubai banjir dan mungkin kamu sedih tapi penduduk Dubai sendiri gara-gara banjir di jalan malah main pakai jet ski tadi ya, menggunakan hal-hal yang sekilas receh tapi kita menyampaikan pesan-pesan yang penting di dalam kerajaan itu gitu. Tadi mural video pendek ya. Nah, terima kasih. Siapa tahu kalau perlu akses ke slide ini bisa scan ke, walaupun dikit ya, slide-nya cuma dikasih bolehnya 4 aja. Silahkan scan QR code ini dan kita lanjut lagi di sesi Q&A. Terima kasih Mas Aribowo Sasmito, co-founder dan fact check spesialis dari Mavindo. Setuju banget Mbak Novi bahwa kalau zaman dulu itu masalahnya akses internet itu susah karena belum ada. Sekarang ada internet tambah susah. Hanya seperti kemarin Pak Elon Musk bikin Starlink gitu ya, ya bukan Starbucks keliling ya. Starlink yang satelit itu, ada satu suku pedalaman di mana belum ada internet, mereka nggak dapat akses. Pada saat dapat akses internet malah kecanduan pornografi. Jadi kita ini ada di masa di mana nggak ada koneksi internet susah, pas ada koneksi internet jadi masalah. Makanya pendekatannya memang harus dijalankan bersamaan, termasuk tadi Pak Leonard menyebutkan bahwa kita harus berangkat dari awareness dulu gitu, menggunakan kampanye-kampanye yang mengajak anak muda, karena ya anak muda ini sebutlah bonus demografi atau apa yang dari awal pun mereka itu sebutlah investasi gitu ya. Kita bisa berinvestasi ke mereka bahwa kedepannya kalau generasi yang sebelumnya digital migrant itu nggak peduli dengan climate change, ya kedepannya kita bisa berharap ke si generasi muda itu untuk bisa lebih peduli lagi. Ya oke, Pak Elon Musk memang udah bisa bikin roket SpaceX gitu ya. Yang itu pas pertama nonton saya kayak nonton film fiksi ilmiah. Zaman dulu roket terbang itu cuma bisa sekali pakai, ini bisa mendarat mundur gitu ya. Tapi kita belum nemu pengganti bumi loh. Kita mau tinggal di mana kalau gara-gara krisis iklim ini lalu kamu nggak peduli, terus pengganti bumi itu belum ditemuin. Kalaupun kita nanti suatu hari betul-betul bisa pergi ke Mars seperti pergi ke bulan atau Mars gitu ya, yang pengganti bumi ini belum ditemuin. Dan ya apapun masalahmu, climate change itu ada dan ya kamu harus peduli karena kalaupun nanti bumi ketemu ya apa mau ditinggal begitu aja gitu ya. Jadi itu